Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Nantikan review kedua. Pada video kali ini di sini saya akan tutorialkan langkah-langkah cara dari praktikum dasar pemodelan personal fisika. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu Google Earth Pro. Kenapa kita menggunakan Google Earth Pro? Itu karena supaya kita dapat membuat garis pantai yang akan kita modelkan. Karena apa? Karena untuk membuat suatu model, khususnya model arus, itu ada 3 komponen yang harus kita buat terlebih dahulu. Yang pertama ada garis pantai, yang kedua ada batimetri, yang ketiga adalah pasang surut. Cuman karena pada praktikum dasar-dasar pemodelan kita hanya mempraktekkan dasar dari model saja. Jadi kita hanya akan membuat mesh di mic 21. Setelah membuka Google Earth Pro, kemudian kalian cari daerah muara di mana saja. Namun untuk sebagai contoh di sini kita akan mengambil contoh dari Sungai Rokan. Nah, kemudian kita digigit garis pantai Sungai Rokan dengan cara menggunakan tools yaitu Adpad. Kemudian kita digit satu-satu dari ujung sini, digit, digitnya kalau bisa agak rapih, dan untuk pulau-pulau ini kita masukkan juga. Kita bisa langsung ke pulaunya atau kita perbesar pulaunya. Supaya apa? Supaya lebih jelas untuk garis pantainya. Digit sampai selesai. Jadi untuk muara yang terdapat sungai, terdapat pulau-pulau kecil itu juga tetap digigit. Kemudian kita dikit lagi sampai yang lagi kan ini ada pulau lagi. Langsung ada pulau, kita bisa langsung ke digit ke seberangnya aja. Nanti untuk garis itu bisa diedit atau dihapus lewat aplikasi Mic. Kita dikit semua. Ini kalau bisa dikitnya agak rapi ya. Kemudian karena muaranya ini sangat panjang, kita bisa mengambil potongan dari muara, langsung potong saja di sini dan langsung melanjutkan hingga ke atas. Sebenarnya untuk dasar pemodelan ini sangat simpel lah, karena kita tidak merunning di mic, kita hanya membuat meshnya saja karena kan namanya dasar. Jadi kita harus belajar dasarnya terlebih dahulu. Ini hanya contoh saja ya. Jadi semua pulau yang masih terletak di daerah muara itu juga harus digigit supaya hasil meshnya lebih bagus. Kalau bisa untuk praktikum besok sediakan mouse,
karena kita bakal banyak sekali bermain dengan kursor. Sini ya. Oke. Ini contoh, kalau sudah klik OK, ya. Nah, ini contohnya yang sudah digigit dengan rapi. Lihat kan? Jadi untuk seluruh pulau-pulau yang berada di dalam muara itu tetap digigit garis pantainya. Kemudian kalau sudah, kita klik kanan pada hasil gigitan tadi. Oh iya, sebelum kalian klik OK, kalian namakan dulu hasil gigitannya menjadi garis pantai Sungai Rokan. Kalau udah klik kanan, kemudian save place as. Kalian bisa taruh di mana saja, terserah kalian. Ini sebagai contoh di sini. Kalau sudah klik save. Oke. Kalau sudah save, untuk Google Earth Pro-nya bisa disilang saja. Kemudian kita buka file ya. Kemudian kita buka Global Mapper. Oke, kalau sudah terbuka Global Mapper ya, kita bisa open data files, kemudian pilih garis pantai yang tadi yang formatnya KMZ, open. Nah, nanti bakal kayak gini. Kemudian klik file, kemudian export vektor Tidal format. Untuk ininya XYZ simple ASCII text file, klik OK. Untuk ininya tidak usah diubah. Sekali lagi, penyimpanannya itu terserah kalian. Terus namanya bisa jadi Sungai garis pantai Sungai Rokan misalkan. Oke, sudah save. Oke, kita tunggu. Untuk Global Mapper jangan di ini dulu, kita lihat terlebih dahulu. Nah, pasti formatnya bakal txt. Kalau sudah, bisa klik kanan, open with Excel. Nah, untuk file Excelnya bisa di save, jadi format Excel supaya lebih mempermudah. Nah, kalau sudah, kita bisa memisahkan dengan cara memisahkan antara koordinat mengupload dan juga menghapus beberapa komponen tidak penting. Caranya klik ini dulu, kita hapus dulu nih. Hapus, kemudian delete PA data text kolom mix kurang. Kita pakai yang fix saja ya. Kita pisahkan koma, derajat, kutip, nilai E, koma, derajat lagi, kutip lagi, kutip 2. Kita fix. Oke, lalu kita bisa hapus komponen tidak penting. Oke, sudah, saya bisa pindahkan sebaris. Oke. Sisakan space. Nah, karena ini masih belum dalam bentuk longitude atau latitude, kalian bisa buka Excel. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, kalian bisa hapus
kolom G ini, yang N ini tidak dipakai. Kemudian untuk nilai longitude latitude kan masih dalam bentuk desimal degree minute DMS lah, degree minute second. Nah, kita ubah menjadi DD, decimal degree. Caranya kita buat terlebih dahulu kolom longitude dan kolom latitude. Kalau sudah kita buat, kemudian kita buat longitude latitude. Ini kan tadi kan hasil data garis pantai yang sudah kita pisahin, cuman masih dalam bentuk DMS. Kita ubah menjadi decimal degree. Jadi kita buat jadi decimal degree. Caranya, pertama kita pisahkan terlebih dahulu antara degree, minute, dan second. Untuk degree, derajat, itu kalian bisa masukkan angka yang di sini. Ini untuk yang longitude ya, karena longitude kan dimulai dari ratusan atau dimulai dari 90-an lah untuk longitude. Latitude mulai dari minusan. Kalau tidak salah. Nah, kalau sudah, ini untuk latitude ini tergantung daerah penelitian kalian nanti, kajian kalian. Kalau sudah, untuk degree ini 100. Nah, untuk menit, kita masukkan rumus B1. B1-nya ini menit di longitude, dibagi 60. Enter. Kemudian kita tinggal drag saja sampai bawah. Kemudian untuk second, kita masukkan C1 atau nilai second kutip 2, yang kutip 2 itu dibagi dengan 3600, enter lagi. Baru nanti pada kolom decimal degree kita tinggal tambahkan saja nilainya. Ya, ini 100 ditambah 0,2 ditambah 0,003. Maka hasilnya jadi seperti ini. Inilah hasil dari decimal degree atau converter dari DMS longitude ke decimal degree. Yang ini DMS, ABC ini DMS, DEF ini latitude gitu. Kemudian lakukan hal yang sama untuk yang latitude. Untuk degree ini yang kolom D, minute ini kolom E, dibagi 60 juga, second kolom F, dibagi 3600, kemudian ditambahkan hasilnya, terus di drag sampai bawah. Kalau sudah, kalian buat Excel baru, dan kalian bisa pindahkan nilai desimal degree-nya ini. Kalian buat Excel baru, kemudian kalian pindahkan nilai longitude di kolom A, di paste the values, kemudian untuk nilai latitude di kolom B. Kemudian kalau sudah kalian copy paste di Excel baru, kalian save terlebih dahulu dan namakan file Excel-nya menjadi Sungai Rokan Fix. Kalau sudah, pada kolom C dan kolom D kalian isi 3 sama 10. Sekarang drag, untuk kolom C-nya 3 semua, D 10 semua. Sudah save, kemudian kalian bisa save as dan ubah menjadi format txt. Ubah jadi format txt. Save. Sudah bisa disilang. Buka lagi ininya. Kalau sudah diubah, kalian buka lagi file Sungai Rokan Fix-nya. Kemudian kemudian
kalian buka file txt-nya tadi. Nah, ya. Ini yang udah fix, kita yang fix. Sudah, kalian bisa klik file, kalian simpan sebagai. Kemudian untuk di sininya kalian bisa semua file terus xyz kemudian simpan. Oke, kalau sudah dapat nilai nilai garis pantainya, maka kita perlu mencari nilai batimetrinya. Kita buka Google, kemudian buka website Demnas, klik Tanah Air Indonesia Demnas. Kita tunggu. Oke, mungkin untuk video ini dibuat, website dari Demnas itu sepertinya lagi ada maintenance atau lagi ada perbaikan. Soalnya nggak bisa dibuka juga untuk opsi lain, kalian bisa mencari data batimetri dari Gapco. Kalau misalkan Gapco ini masih bisa untuk mendownload lah data batimetri dalam format TIFF. Mungkin untuk besok, kalau misalkan masih belum bisa, nanti abang kirim untuk yang file TIFF-nya dari Batnas. Kita bisa lanjut saja ya. Kemudian kalau misalnya sudah terdownload, ini contoh nilai dari batimetri yang TIFF dari Batnas. Itu kalau salah tuh bentuknya bentukan petakan. Kalau Batnas ini bisa lihat. Nah, dia ini nanti bakal kayak gini. Ada kotak-kotaknya. Kalau misalnya bisa di Batnas, nanti kalian bisa cari wilayah-wilayah muara yang kalian digit. Cuma untuk contoh, kita praktikum kali ini menggunakan data dari muara sungai Rokang di sebelah sini. Nanti kalian pencet aja kotaknya, nanti bakal muncul dua ini, pilih yang mana saja, itu bebas, mau V1.1 atau V1.2, itu sama aja. Oke, kalau sudah, kalian bisa buka lagi Google Mapper, kalian bisa open data filenya, TIFF, yes to all, ini meters, oke, nanti hasil seperti ini. Kemudian kalian klik file, terus export, bisa export raster, masih geotiff, bukan itu, salah, elevation grid, XYZ grid. Kemudian kalian bisa memilah atau mencari atau ngedraw daerah dari Sungai Rokan. Ini kan banyak nih, cuman kan karena yang kita butuhkan hanya daerah sini saja, jadi bisa kalian pilih lah untuk daerah batimetrinya, jadi tidak kita ambil semua. Oke, kalau sudah klik OK, kemudian untuk optionnya itu tidak ada, oke aja. Oke, untuk ini kalian bisa ganti jadi batimetri Sungai Rokan. Klik save. Kita tunggu hingga proses selesai. Nah, kalau sudah bisa disilang saja. Dan kita dapat untuk batimetrinya seperti ini. Ini masih belum disortir lah istilahnya ya. Masih belum kayak gini untuk batimetrinya. Itu kalian bisa klik kanan, open with Excel. Kemudian kita klik kolom A, data, text to column, fixed width, dan kita pisahkan antara koma ini
dengan nah ini relatifnya saja. Nah, maka akan terpisah antara longitude dan latitude. Kita hapus kolom B dan kolom D. Select. Oke, udah selesai. Kita bisa save aja. Ini ya. Oke, udah titik semua. Ini bisa kita silang aja yang tadi. Oke, kemudian kita bisa buka mic 21-nya. Buka mic. Karena apa? Karena dua komponen awal itu sudah kita dapatkan untuk membuat mesh. Karena syarat pembuatan mesh itu hanya dua. Pertama ada garis pantai dan juga batimetri. Garis pantai dan batimetri hanya dua yang diperlukan untuk membuat mesh. Kemudian setelah terbuka aplikasi MaxZero, kita klik File, New File, kemudian ke MaxZero, Mesh Generator, Longlat, kita bisa klik Data, Import Boundary, masukkan boundary dari Sungai Kong tadi, yang XYZ. Untuk kolom sequence itu bisa XY, connective, NZ, ini add all particle 1 arc, Oke, maka muncul ininya. Kemudian klik data untuk memunculkan batimetri, klik data, manage scatter, add, pilih penyimpanannya, kita masukkan batimetri Sungai Rokan, open, apply. Oke, kita munculkan seperti ini kan. Nah, untuk batimetri ini bisa kita hilangin dulu karena kita bakal fokus ke garis pantainya dulu. Kita klik lagi, klik apply lagi untuk menghilangkan uncentang aja, apply. Oke, kemudian kita pilih zoom in. Nah, untuk meng-zoom in tinggal sebutkan saja. Nah, untuk menggerakkan aplikasi geser pada aplikasi mic, kalian bisa mencet shift dan tinggal klik aja untuk di kursor ke mouse. Untuk zoom juga sama, begini aja. Oke. Nah, untuk step selanjutnya kita bisa menggambar-gambar atau menghapus komponen-komponen yang tidak perlu. Contohnya kayak garis ini, garis antara penyambung antar pulau ini sama ini ada 4 berarti. Nah, caranya pertama kalian bisa zoom terlebih dahulu garisnya, maka akan terlihat dua kayak gini. Ini kayak gini. Cara menghapusnya, kalian ke select point, select pointnya di kanan, node to particle, vertical to nodes, vertical to nodes. Kemudian zoom out lagi, kita ke garis seberangnya. Nah, ini kanan, vertical to nodes, vertical to nodes. Nah, untuk menghapusnya tinggal klik select arcs, tinggal klik delete, Nah, kan pada gambar ini kan agak melenceng nih. Ini bisa di geser juga. Caranya di move point, kita geser sedikit. Nah, oke. Nah, untuk menyambungkan antara garis titik putus ini, kalian tinggal ke draw arc, pencet birunya, terus pencet biru lagi sebelah. Oke, untuk menyambungnya lagi, kalian tinggal ke select point, klik kanan pada titik biru, terus node vertikal, maka garisnya akan bersambung. Kan hal yang sama pada seluruh yang ada garisnya, kayak seperti ini. Dan juga ini hanya contoh, nanti kondisi lapangannya itu tergantung kalian bagaimana.
Ini kan hanya contoh dari gambaran abang saya. Oke, kalau sudah bisa kalian sambungkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita hapus dan kita sambung, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, cara mengetahuinya kita tinggal klik select arcs. Kita coba lihat garis pantai di daerah sini. Nah, itu akan menyambung dari sini dan tidak mengenai dari pulau-pulau. Coba cek pulau juga hasilnya sama, kemudian di pulau ini juga hasil sama, di pulau juga sama. Oke, selanjutnya kalau sudah kita bisa memasukkan kembali data bathymetry, tinggal cetak, kemudian apply. Oke, sudah silang saja. Kemudian kita buat batas wilayah dari sampel kita ini. Caranya kita tinggal draw out, kita tinggal buat persegi. Wah, kita ada batas-batasnya, batas utara, batas barat, batas timur. Kemudian kita coba, ini masih jadi satu garis. Kita tinggal mengubah titik yang merah di tengah ini menjadi vertical to nodes, maka akan menjadi dua batasan. Nah, oke. Kalau sudah, kita tinggal klik insert polygon, kemudian tandai daerah-daerah yang pulau, maka daerah-daerah tersebut akan terdetek sebagai pulau, bukan perairan. Oke, kalau sudah ditandain, kemudian kalian bisa
save mic-nya, bisa kalian namakan mic mulai rekam. Tempatnya itu terserah kalian, opsional. Rekam. Oke, kalau sudah di save, kalian ke mesh, ke generate mesh, ke generate. Oke. Ini nanti bakal ada garis-garis kayak gini nih kalau kalian mesh. Oke, kalau sudah kalian ke mesh lagi, ke smooth mesh. Oke, mesh lagi ke interpolate, start. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, bisa kalian close kalau sudah baca ended, close. Kemudian kalian buka filenya, kalian buka mesh interpolation, interpolation.mesh. Kalian buka. Oke, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini merupakan mesh dari pemodelan arus. Nah, namun karena pada praktikum oceanografi fisika kita hanya belajar dasarnya saja, jadi kita tidak akan melanjutkan step selanjutnya. Karena untuk ke pemodelan arusnya itu masih sekitar 60% lagi perjalanan. Ini baru 40% perjalanan. Jadi untuk dasar-dasar pemodelan di praktikum oceanografi fisika hanya cukup sampai sini saja. Oke. Nah, kalau kalian tertarik pada bidang pemodelan ataupun kalian pengen ngambil KP di Posidrosal, kalian bisa mengambil mata kuliah dinamika histori nantinya di semester 6. Atau kalian kalau pengen ke Posidrosal, kalian pengen ngambil pemodelan, nah, kalian bisa belajar dari sini. Itu nanti bakal diajarin ke step selanjutnya. Karena step selanjutnya itu bakal mengambil data pasang surut dan juga memodelkan arus pasang surutnya. Seperti itu. Nah, untuk contoh, bisa kita silang. Silang. Untuk sebagai contoh, Oke, untuk sebagai contoh, ini merupakan data dari pemodelan arus pasang surut yang telah selesai. Ini sebagai contoh kerja praktek abang tahun lalu. Jadi kalau kalian berminat ke bidang oceanografi fisika, terutama pemodelan, kalian bisa mengambil KP-nya di Posidrosal. Nanti bakal diajarin. Nanti hasilnya seperti ini. Ini di Selat Bali, 1 bulan untuk runningnya. Oke. Mungkin cukup sekian praktikum dasar-dasar pemodelan. Semoga kalian paham. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada saat praktikum dimulai. Oke, dari abang cukup. Jadi kalau ada tambahan kita bahas di praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.